Ngobrol asik di Aircast RRI Podcast. Yoi, guys, balik lagi bersama Cecen Aditya di sini. Dan juga Dorama dengan hobi-hobi kita di zaman sekarang ya. Ngomongin hobi, kayaknya nih agak sedikit berkaitan dengan frugal living. Iya. Soalnya katanya hobi ini masuk gaya hidup juga. Iya, kesenangan pribadi juga. Kesenangan pribadi juga. Mentalitas juga. Mentalitas juga. Bener gak sih? Soalnya gini, kalau kita kaitan dengan frugal living dan hobi semacam ini, karena lagi rame juga ya ngebahas frugal living, teman-teman. Oh, lagi rame-ramenya karena ada banyak statement terkait frugal living. Padahal kalau kita simpulkan, ini bukan kita ya, aku sendiri yang menyimpulkan. Aku enggak ya. Itu hidup sederhana sih sebenarnya. Kalau aku lebih ke hidup efektif sih. Kayak Efektif, karena oke. di frugal living kan ada yang bilang juga beli barang mahal untuk keberlangsungan fungsi yang lebih lama gitu. Aduh, sebenarnya kalau ngomongin hidup mahal untuk keberlangsungan lebih lama, nunggu kantong aman, bos. Kalau kantong kita nggak aman, gimana beli yang mahal, Pak? Tapi kamu suka dengerin musikan ya? Suka. Nah, kan biasanya pakai headset atau TWS gitu. Yes. Lebih milih headset yang 12.000 tapi seminggu ganti atau 150.000 tapi sebulan aman. Nambah dikit 3.000 boleh ya? Oh ya. Beli harga 15.000 tahan 2 tahun lebih. Kalau Masih tahan, masih ada. Kalau tahan. Tergantung orangnya dong. Istilahnya bahasa kita orangnya bisa ngejagain dengan epic atau enggak. Betul. Itu hal-hal di luar itu semua gak kita cakup ya, kayak misalkan apakah dia audio file yang merhatiin audio banget sampai harus yang detail dan lain-lain. Yang pasti ya seperti itulah, banyak orang-orang yang memang ternyata di kita ini beli barang-barang murah tapi ternyata Enggak, aku sedikit tertarik kata-kata Edo tadi yang apa audio apa tadi? audio file. Audiophile banget ya. Audiophile pakai istilahnya gaya hidup frugal living. Nggak mungkin. Tidak akan terpuaskan. Tidak akan terpuaskan. Tapi apapun gaya hidupnya yang pasti perlu menjaga yang pasti kesehatan tubuh dong ya. Itu pasti. Iya, frugal living tapi kayak hari ini udah keluar segini nih, terus nggak makan malam. Tapi ngomongin frugal living ya, ini kebetulan aku ambil dari cek Instagram juga di Greget ya. Katanya orang-orang yang ngomongin tentang frugal living ya, itu biasanya 1, duitnya harus ngirit. 2, orangnya pelit. Bisa jadi. 3, orangnya sudah pelit, demit. Demi itu apalagi tuh? Punya lebih pelit dari orang pelit. Demit ya namanya. Habis itu orangnya harus cari yang serba murah. Tapi intinya ya biar terlihat keren, ngomongnya frugal living, tapi hidupnya tuh memang nggak mampu kayak orang yang berkecukupan. Oke, kurang berkecukupan lah. Kurang berkecukupan. Cuman biar keren aja, makanya frugal living. Tapi ada yang sebenarnya dia hidupnya berkecukupan, tapi dia tetap memilih gaya hidup frugal living, sederhana. Kalau saya bilang itu pelit. Tapi pelit sama diri sendiri boleh dong. Diri sendiri aja pelit, apalagi sama orang lain. Bisa jadi sama orang lain demit. Bukan pelit. Itu. Tapi balik lagi ngobrolin hobi dengan frugal living. Wah, hobi ini sebenarnya kepuasan tersendiri masing-masing gak sih? Ada gak sih hobi yang ternyata ngeberatin kita? Ada gak menurut Cecen? Nggak ada sih kalau yang namanya hobi, nggak ada yang ngeberatin. Hobi itu malah nyenengin kita. Istilahnya sempet kan kemarin lagi ngomongin rame-rame mental health apa segala macam. Ini salah satu obat mental health. Obatnya nih merangkai apa nih namanya? Plastik ya? model. Plastik model. Nah, kalau keseluruhan kan plastik model. Kalau yang dibilang Gundam, ini 2 ini mungkin Gundam, tapi yang ini dari series LBX. Itu udah masuk lagi ke channelnya Ariel Noah tuh, beda lagi. Beda lagi ya. Ariel Noah kalau lihat. Tapi benar, hobi itu sebenarnya stress relief juga ya. Itu. Walaupun sebenarnya banyak loh hobi itu yang bikin capek ya. Hobi yang bikin capek, secapek-capeknya hobi itu tetap menyenangkan. Iya, walaupun capeknya nggak berasa lah. Sama kayak
saya sebagai seorang penyiar itu adalah hobi saya. Dan akhirnya menjadi hobi yang dibayar. Iya, dan juga kita senang-senang aja sih ya. Contoh kayak Ariel kan hobi ngeripen. Ariel Noah ya. Ariel Noah bukan ya. Arif Fajrian. Ini bikin Gundam kalau nggak salah. Itu kan di YouTube tuh dapat AdSense-nya kan. Ya, Oh. dia sekalian walaupun Sekalian. modalnya lumayan juga ya, kamera, modalnya lighting dan lumayan. lain-lain. Tapi semua itu terbayarkan lah dengan hobi yang dinikmati dan bisa sharing ke orang-orang juga. Betul. Soalnya kalaunya semahal-mahal capek-capeknya hobi, kalau kita tuh merasa sukses sampai ke titik yang membuat kita inilah yang saya inginkan, itu ada kepuasan batin tersendiri di sana. Tapi Itu. ada dilema nih Apa tuh? Chan, di zaman sekarang ya. Menjadi seorang yang pengampu hobi tapi juga berbayar. Banyak kan kayak misalkan suka foto, suka video, tapi dia ternyata sambil kerja juga. Ada yang bilang hobi kok dituntutan. Karena Hobi banyak yang bilang jadi juga. tuntutan. Karena banyak yang bilang juga ternyata ketika hobi itu udah jadi tuntutan kita. Oke, kita suka nih moto, kita suka video. Tapi ternyata ketika foto dan video itu menjadi kerjaan dan tuntutan, kadang hobi atau kesenangan kita di hobi tersebut bisa tergerus loh. Kamu yakin gak hal itu? Aku yakin, karena mereka tidak bisa membedakan yang mana hobi, yang mana ambisi. Gak bisa lagi menikmati ya? Iya, kan satu. Kalau hobi kita menikmati, kalau ambisi itu bagaimana mencapai hasil terbaik. Memang sama-sama mencapai hasil terbaik. Cuma kalau hobi itu kita benar-benar Rasanya capek aja ya. Kalau misalkan enak, bukan nikmat. hobi. Kalau yang nggak hobi jadi ambisi, itu beda. Ada tuntutan tersendiri yang harus gitu. Kayak gini aja bedanya, kayak ada yang dikejar ya. Ada yang dikejar. Kalau Nah, hobi itu ya wasting time by funny moment aja gitu, yes, happy seperti itu teman-teman. Pokoknya happy, santai. Istilahnya kalaunya bener-bener hobi ya. Ini kan dalam 4 tahun ke belakang kalau nggak salah itu ada 3D printing. 3D printing, Nah, itu sama kayak yang frugal living. tadi. Mereka nggak mampu beli, bukan nggak mampu sih, nggak akan beli model kayak gini karena ngerakit lagi apa segala macam dan ya modelnya sudah dibikin orang. Tapi kalau orang frugal living tadi, dia beli 3D printing, dia ngedesain sendiri, Ada kesenangan tersendiri ada juga. kesenangan. Jadi bikin mau dimodelin kayak gimana bisa. Oke. Nah, tadi kan kita ngobrolin hobi juga tuh, seputar kayak hobi yang kalau udah dituntut kesenangannya jadi tergerus gitu ya. Semuanya sama kok kayak frugal living ya. Ketika kita menjalani frugal living itu secara terpaksa, jadinya berat di kita dan juga jadi beban lah. Jadi beban kalaunya frugal living. Yang memang asli frugal living ya, ya udah dia berkecukupan, tapi juga menikmati apa yang sudah dipunya dan nggak merasa kurang gitu. Betul. Tapi kalaunya kita lebih ke apa ya, ke lebih syahdu agamis, hati tenang, frugal living itu sebenarnya itu kita menikmati dan mensyukuri setiap pemberian yang diberi oleh Tuhan. Betul. Bersyukur sih ini. Bersyukur intinya. Bukan syukurin ya. Bukan. Syukurin tuh syukurin. Iya, harus bersyukur. Harus bersyukur. Contoh gini, dia berlebihan, apa ya, istilahnya kehidupannya berlebihan, hartanya berlebihan, serba berlebihan, tapi dia tetap memilih jalan hidup frugal living. Semua berlebihannya dibagikan ke orang. Betul. Saling berbagi. Bisa jadi juga semua barang-barang yang bermanfaat buat dia juga bisa bermanfaat sama orang lain tanpa menambah apapun. Gitu. Jadi misalnya dia hobi nih beli makanan sana sini ya, terus hobi masak lah mungkin ya. Iya, hobi masak gitu. Atau kayak ada YouTube tuh saya lupa namanya, ada yang suka review mainan. Dia review mainan kelebihan nih. Oh nih saya giveaway nih mainannya. Kayak gitu ya. Gitu ada. Oh ya, karena mungkin kalau dijual juga ya bekas, kasihan yang beli ya. Jadi dia digivingin ya gitu. Itulah. Antara hobi yang frugal living ternyata sama-sama konsepnya ya. Ketika kesenangan itu sudah tergerus ya, jadi keterpaksaan untuk menjalani entah hobi ataupun juga frugal living tersendiri. Intinya pilih yang membuat hati Anda, pikiran Anda menjadi tenang, damai dan tentram. Betul. Karena tadi juga kalau ngobrolin mental health yang lagi rame ya. Ya, mental health. Ya, kita sebenarnya nggak bisa sih aku bilang tinggal cari. Sebenarnya lumayan ada perjalanan juga tuh untuk mencari stress release kita, terus juga kesenangan apa sih yang sebenarnya bisa menggugah gairah kita untuk nggak
terkuras emosi untuk toxic relationship, segala toxic lah. Yes. Karena macam ya toxic ini, toxic banyak. itu gitu. Contoh misalnya kalau kita pengen Frugal living. frugally living tapi pengen hobi kayak gini juga Boleh. ada caranya. Bisa. Terkadang kita punya keinginan nih, kayaknya bagus nih ngoleksi. Cuman kalau kita dituntut harus beli yang mahal misalnya kayak gini, yang ori mahal banget, kita bisa beli yang secondnya satu. Atau mungkin bisa barteran. Iya sih. Gitu. Ada cara-caranya Ada cara-cara tersendiri. Pokoknya kita perlu punya konsep mateng dulu nih untuk Betul. menjalani frugal living tadi. Intinya kalau orang yang menjalani frugal living itu nggak langsung saklak lak. Itu biasa mereka, kalau aku boleh bilang ya, di sisi positif dari orang frugal living itu mereka orang yang kreatif. Iya, karena harus mencari terus alternatif lain apa sih yang bisa membackup hal-hal yang sebenarnya dikurangin atau dimanfaatkan dengan baik. Betul sekali. Intinya kalau ada yang bilang frugal living itu pelit, demit, kikit, ngirit, nggak semua bener. Okay. Tapi sebagian ada. Emang ada untuk kebutuhan pribadi juga. Kadang ada. Ya, mau nggak mau sebenarnya kita menempatkan frugal living tuh dari salah satu keegoisan manusia juga sih sebenarnya, karena kita perlu egois dengan diri sendiri tapi juga perlu sosial yang baik dengan orang lain. Betul sekali. Dan ya, harus balance lah. Iya, itu dia hobi dan juga frugal living, dan ya ngobrol asik cuma di RRI Podcast. See you in the next time. Bye bye.